Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi ya bersama Dede di sini. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan yaitu pelajaran TIK ya. Kalau di bukunya ini ya, ini bukunya ini ya. Nah, ini dia bukunya untuk SMP atau MTS kelas 7 ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya masih belajar TIK ya, bisa menonton video ini ya untuk mengenal perangkat keras komputer ya. Yaitu yang dimana materinya adalah mengenal perangkat keras komputer ya, komponen pokok perangkat keras komputer. Nah, dimana di materi ini ya itu ada 4 ya pokoknya. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit ya. Jadi yang mana dia, langsung saja saya tunjukkan. Nah, jadi ini dia nih ya. Jadi yang komponen pokok perangkat keras komputer itu yang pertama ini ya. Nah, pertama ini dia nih. Nah, ini dia nih. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini yang dinamakan dengan CPU ya. Nah, jadi CPU ini adalah seperti halnya kalau di kita, yaitu ini saya bacain ya, seperti halnya manusia yang mempunyai otak untuk berpikir, komputer pun memiliki bagian yang dapat disebut otak sebagai pusat perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Otak pada komputer dinamakan dengan prosesor atau Central Processing Unit atau CPU. Jadi ini. Kemudian yang kedua adalah motherboard ya. Nah, jadi motherboard itu adalah ini ya. Nah, ini ya. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama ya, atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik ya yang kompleks seperti komputer. Jadi semua nanti komponen yang lain ya akan merekat di sini ya, akan terhubung ke motherboard ini ya. Jadi yang namakan dengan motherboard itu adalah ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah memori ya. Jadi yang memori itu ini dia nih. Nah, ini yang disebut dengan memori ya kalau di komputer ya. Nah, ini dia ya. Tanpa memori komputer kita tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa digunakan ya. Nah, ini dia bentuknya ya. Kemudian setelah memori, yang keempat adalah hard disk. Nah, ini dia nih, hard disk tuh ini dia ya. Ini model hard disknya, jadi seperti ini contohnya hard disknya. Nah, fungsinya hard disk ini adalah media untuk atau perangkat keras, fungsinya untuk menyimpan data. Jadi kalau kita menggunakan komputer atau laptop, semua data-data yang di laptop, baik instalasi pemrogramannya atau data-data kita misalnya di Microsoft Word atau menyimpan gambar, menyimpan video adalah tersimpan di sini. Jadi ini fungsinya untuk media penyimpanan ya. Nah, itu dia 4 komponen pokok perangkat komputer. Nah, yang lainnya mana dia? Nah, jadi untuk yang lainnya itu adalah nih, ada yang dinamakan dengan keyboard ya, ini ya, alat tambahannya ya. Tanpa keyboard juga kita tidak bisa menggunakan komputer. Jadi kalau keyboard ini yaitu berfungsi ya untuk mengetikkan atau alat inputnya. Misalnya kita mau mengetik, nah, kita butuh keyboard ya. Kemudian kita mau menulis angka, kita butuh keyboard. Nah, jadi ini fungsi untuk keyboard itu ya. Kemudian ada lagi mouse. Nah, ini dan nah, ini mouse contohnya ya. Nah, jadi mouse ini ya berfungsi ya untuk menggerakkan boleh dikatakan pengganti dari tangan kita lah ya. Jadi untuk menggerakkan apa yang mau operasikan di komputer, kita menggunakan mouse ya. Nah, itu dia tuh yang mouse. Kemudian ada lagi yang namanya ini dia nih. Ini namanya VGA card ya. Jadi VGA card ini yaitu fungsinya
ya untuk menampilkan ke layar monitor kita. Ini dia nih contohnya, nih layar monitornya. Nah, itu aduh berat sekali kan ini. Jadi dari PC kita atau komputer kita ya mau ditampilkan ke layar ini monitor kita itu, yang bertugas atau yang berfungsi adalah ini dia, VGA card-nya ini. Jadi fungsinya untuk menampilkan ke layar monitor kita. Kemudian ada lagi yang ini. Kalau yang ini namanya CD-ROM ya. Jadi ini nih, CD-ROM komputer itu adalah seperti ini ya. Ini. Jadi CD-ROM ini fungsinya yaitu sama dengan ya CD player ya, untuk memasukkan CD. Misalnya kita mau mutar lagu atau mempunyai video pembelajaran berupa pakai kaset CD ya, berarti kita fungsikannya di sini, kita dimasukkan ke CD-ROM ini ya. Kemudian ada lagi ini yang kecil-kecil nih. Ini dah. Ini namanya LAN card ya. Nah, ini dah LAN card. Jadi fungsi LAN card ini adalah untuk mengkoneksikan ke jaringan internet ya. Jadi di komputer itu menggunakan kabel ya. Jadi yang kabel untuk internet itu dicolokkan ke sini ya, untuk supaya komputer kita bisa terhubung dengan internet ya. Dan kalau untuk saat ini sudah menggunakan WiFi, bisa juga. Kalau WiFi berarti tanpa menggunakan kabel. Jadi kalau komputer menggunakan kabel, yaitu menggunakan LAN card ya. Jadi ini dia nih ya. Jadi fungsinya untuk agar terhubung ke internet. Jadi ini dia seperti ini ya. Ini colokannya. Kemudian ini ada lagi, ini namanya power supply ya. Nah, jadi kalau power supply ini untuk fungsinya berarti untuk mengatur lalu lintas atau mengatur arus listriknya ya. Jadi supply listriknya melalui power supply ini. Jadi listrik dari colokan PLN berarti kita colokkan ke sini ya, baru nanti dari sini ke motherboard tadi. Ini dia nih. Nah, agar komputer kita bisa dioperasikan ya. Ini dia nih. Kemudian apa lagi ya? Yang terakhir nih. Ini adalah pendingin ya, pendingin prosesor. Jadi ini CPU tadi ya. Jadi ada nih supaya dia dingin, nggak cepat panas, karena kalau tanpa pendingin ini nanti cepat panas, otomatis komputernya akan mati ya. Jadi seperti ini. Ini coba saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu. Jadi seperti ini. Jadi ini dan jadi menempel di sini ya. Jadi ini namanya pendingin CPU ya. Jadi ini dan. Nah, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini ya, perkenalan perangkat keras komputer ya. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika ada pernyataan atau perkataan dalam penyampaian materi pembelajaran kurang berkenan atau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe di video ini, monggo silahkan ditekan tombol subscribe-nya, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.